Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul dalam mengkaji manhaj tarbiyah dan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Rasulul Muallim. Rasul adalah sang guru. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa halaman yang berisi tentang ayat ya dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasul itu adalah seorang guru, ya, diutus oleh Allah sebagai seorang guru yang mendidik, ya, tugas beliau itu mendidik umatnya. Sekarang masuk di halaman 13, judulnya Syahadatut Tarikh Bikamali Syahsiyatir Rasuli At-Ta'limiyah. Kesaksian sejarah dengan kesempurnaan pribadi Rasul dalam sisi pengajaran. Jadi kesaksian sejarah dengan kesempurnaan pribadi Rasul, ya, dari sisi pengajarannya. Kalau sebelumnya dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dan sekarang dari sejarah. Wa kadzalika atsbata tarikhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mualliman wa ayyam muallim. Sejarah telah menetapkan, menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang guru, ya, dan guru yang paling sempurna. Ayat ini bukan untuk pertanyaan, ya, fungsi di sini, ya, tapi untuk menegaskan guru yang sampai pada puncak kesempurnaan, ya, sebagai seorang guru. Jadi ayu di sini fungsinya untuk lil kamal. Karena ayu itu dalam bahasa Arab beragam maknanya. Bisa untuk istifham, ya, pertanyaan. Fa nazratan yasira, maka pengamatan yang sederhana, ya, ila makanat alaihil basyariyah, kepada apa yang ada pada kemanusiaan qabla Rasulullah SAW, wa ila ma'alat ilaihil basyariyah ba'da risalati, ya, dan kepada apa yang kondisi kemanusiaan setelah kerasulannya, tu'tina awdaha syahidin wa dalilin, memberikan kepada kita saksi yang sangat jelas dan juga dalil yang sangat jelas, ya, atas ketetapan hal itu. Ya, jadi kalau ingin melihat, ya, dari sisi sejarah bagaimana kesempurnaan, ya, kehebatan tarbiyah Rasul, pengajaran Rasul, pendidikan Rasul kepada umat, lihat saja bagaimana kondisi kemanusiaan, ya, sebelum diutusnya Rasul, sebelum risalah, dengan setelah Rasul. Ya, begitu. Jadi kita bandingkan. Ya, karena tadi tugas Rasul itu, ya, untuk mengeluarkan manusia, yukhrijun nas minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya.
Ya, dan itu sudah dilakukan oleh Rasul SAW. Ya, wajah ada filai haqqa jihad, beliau telah berjihad bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang benar. Ya, balagol amanah, ya, menyampaikan amanah, wa adar risalah, menunaikan kerasulan. Ya, sudah berhasil beliau itu dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza lahadna namazizal muallimata al-hadiyata. Nah, apabila kita memperhatikan contoh-contoh yang memberitahukan, yang menunjukkan minan nawil insani dari jenis manusia, ya allati syahadat hal basyariyatu yang disaksikan oleh kemanusiaan ba'da rasuli muallim sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul sang guru sallallahu alaihi wasallam ra'ainaha tadulu aqwad dilalah. Kita melihat, ya, melihatnya memberikan petunjuk dengan petunjuk yang paling kuat ala idhami hadal muallimil murabbil kabiri, atas agungnya atau mulianya mu'alim, sang guru, sang murabbi, ya, sang pendidik yang besar ini. Alladzi tataqasaru amamahu asma'u kullil kibar. Ya, yang menjadi kecil di hadapannya nama-nama tokoh-tokoh yang besar. Alladzina urifu wa dzukiru fi alami ta'lim wa tarbiyah wa tarihihima. Ya, yang dikenal dan disebut dalam dunia pengajaran, pendidikan dan sejarahnya. Fa ayyu muallim minal murabbin taharraja ala yadayhi adadun awfar wa ahda min hadza rasulil karim. Guru mana, ya, dari para pendidik itu yang keluar, ya, dari kedua tangannya, ya, sejumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, ya, dan ada yang paling mendapat petunjuk, ya, daripada Rasul yang mulia ini. Alladzi takharaja haula'il ashab wal atba, yang keluar, ya, maksudnya menjadi alumni, ya, para sahabat dan pengikutnya ini. Fa kaifa kanu qablahu, bagaimana keadaan mereka sebelumnya, wa kaifa saru ba'dahu, bagaimana mereka menjadi setelahnya. Inna kulla wahidin min haulail ashab, sesungguhnya setiap orang dari para sahabat itu dalilun natikun, adalah dalil yang berbicara, ya, petunjuk yang mengungkapkan ala izami hadzal muallimil murabbil faridil auhad, ya, atas kebesaran sang guru, sang murabi, ya, yang istimewa, ya, farid itu yang tidak ada bandingan, ya, jadi menyendiri, punya kekhasan, ya, auhad, satu-satunya, ya, yang tidak ada bandingannya. Wa hadza yudzakiruna bi kalimatin thayyibatin jiddan, ini mengingatkan kita dengan kalimat yang bagus sekali, li ba'dil jahabidatil usuliyin, ya, bagi sebagian tokoh usul maksudnya usul fikih, ya, ahli ilmu usul fikih, yaqulu fiha, yang ia berkata padanya, laulam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukjizah, kalaulah tidak ada mukjizat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ashabahu, kecuali sahabat-sahabatnya, la kafauhu li isbati nubuwati, ya, niscaya itu cukup, ya, untuk menetapkan kenabiannya, ya. Jadi ini kesaksian sejarah. Jadi kalau mengukur keberhasilan suatu pendidikan, ya, tinggal dilihat saja hasilnya.
Jadi berbicara pendidikan bukan hanya berbicara konsep, bukan hanya ya berbicara kurikulum, gitu kan. Bukan hanya itu, tapi ya lihat hasil yang dihasilkan dari pendidikan itu. Lihat para lulusannya, lihat para alumninya, ya kan? Nah, lihat sahabat, sahabat itu adalah hasil didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, itu adalah hasil pendidikan Nabi. Lihat saja sahabat bagaimana hasilnya. Itu menunjukkan kualitas pendidikan Nabi. Ya, bagaimana mereka sebelumnya orang-orang jahiliyah, bahkan Rasul itu kan diutus di tempat ya di wilayah yang ya sangat tidak siap, di wilayah yang jauh dari peradaban. Kan ketika itu ada dua peradaban yang maju, Romawi, Persia. Di timur ada Romawi, di barat di timur ada Persia, di barat ada Romawi. Ya, tapi ini wilayah gurun padang pasir. Tidak tersentuh dengan peradaban-peradaban. Ya, mereka kehidupannya juga masih alami, masih baduy. Ya, kehidupan gurun gitu. Ya, bahkan nyaris tidak beradab. Ya, kesukaan mereka itu perang dan sebagainya. Hanya gara-gara masalah sepele. eh, tapi memang ada nilai-nilai yang mereka sudah miliki. Ya, seperti menjaga harga diri kan begitu. Dermawan itu sudah ada sifat-sifat utama gitu ya. Tapi justru sifat potensi sifat yang baik yang ada pada diri mereka itu tidak diarahkan secara positif, ya kan, justru menimbulkan perilaku-perilaku negatif. Dengan menjaga harga diri maka mereka berperang gitu ya. Maka Rasul itu makanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak yang sudah ada potensinya. Nah, cuman dari segi ada perilaku gitu ya, tindakan itu jahiliyah. Apalagi soal ketuhanan, mereka menyembah berhala, patung-patung. Ya, maka disebut dengan satu istilah jahiliyah. Jadi istilah jahiliyah itu sudah mencerminkan bagaimana kondisi manusia pada saat Rasul diutus. Begitu. Jadi Rasul itu diutus di tempat yang sangat tidak siap untuk memikul amanah dari Allah ini. Tapi dengan pendidikan Rasul tiba-tiba keluar menjadi orang-orang hebat yang akan berpencar ke seluruh dunia ya, menjadi para pendidik ya, menjadi para pemimpin, memimpin dunia, memimpin peradaban ya. Nah, ini adalah bukti sejarah. Jadi ketika kita bergelut dengan pendidikan, maka yang harus dipikirkan adalah apa produk dari pendidikan kita yang harus dilihat itu. Hasilnya seperti apa? Harus ke sana mikirnya. Jangan terjebak kepada formalitas. Ya kan? Eh, yang hanya sibuk dengan hal-hal teknis gitu ya. Ya, sibuk dengan akreditasi misalnya. Hal-hal seperti itu yang tidak ada urgensinya. Sedangkan anak didiknya terbengkalai. Ya, hanya terbatas kepada mengisi laporan-laporan gitu kan, secara formalitas di atas kertas. Gitu. Tapi bagaimana akhlak anak didik, bagaimana perilaku mereka tidak disentuh. Tidak diberikan tarbiyah, bahkan dibiarkan. Mengajar itu hanya sebatas menyampaikan sesuai dengan target. Tidak memikirkan lebih jauh bagaimana penerimaan anak didik itu terhadap materi yang disampaikan. Ya kan? Akhirnya tidak ada hasil. Kita lihat sekarang kan,
anak sekolah, ya perilaku mereka kan, pergaulan bebas, tidak beradab dan sebagainya. Ya, seperti bukan anak-anak yang terdidik. Lalu apa bedanya dengan anak-anak jalanan yang tidak sekolah, tidak terdidik? Anak sekolah tapi geng motor dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak menyentuh pendidikan itu. Ya kan? Padahal itulah inti pendidikan, memperhatikan murid, mengarahkan mereka. Karena arti tarbiyah itu dari kata robba yurabbi kan, tarbiyatan, yaitu insya syai'i eh, apa? Halan fahalan ila hadit tamam. Saya pernah menulis tentang masalah tarbiyah pengertian. Nah, atau bisa juga tablighu syai'i ila kamalihi ya tadrijian. Jadi insya saya mengembangkan sesuatu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain ya sampai pada batas kesempurnaannya. Tapi itu dilakukan tadrijian, bertahap. Ada tahapan, ada proses. Ya, jadi didikan bukan dadakan gitu. Ada proses. Jadi itu pendidikan itu mengembangkan sesuatu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain ya sampai kepada batas kesempurnaan, artinya kita maksimal menghasilkan produk-produk ya yang sempurna, walaupun tentu tidak ada yang sempurna tapi kita berusaha untuk maksimal ya, dan itu dilakukan secara bertahap ya. Nah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, makanya di kitab ini semuanya berisi bagaimana metode cara Nabi ya mendidik para sahabat itu. Nah kalau kita ingin mencontoh Rasul menghasilkan produk-produk yang bagus ya sudah tinggal diikuti saja. Karena Rasul itu bukan hanya memiliki cara metode pendidikan yang baik, bukan hanya apa namanya teori, bukan hanya konsep, tapi nyata, model. Nah inilah yang tidak ada di konsep pendidikan yang lain. Konsep pendidikan Barat kalau kita mau lihat para tokoh-tokoh ahli pendidikannya yang sering dikaji gitu ya kalau kita belajar kuliah, kalau kuliah di fakultas pendidikan ya ada ilmu pendidikan yang dikaji ya itu kan dari barat rujukan-rujukannya itu, padahal nama universitasnya, nama perguruan tingginya Islam, pendidikan Islam, tapi yang diajarkan konsep pendidikan barat ya. Muncul nama-nama seperti J.J. Rousseau ya, nama-nama seperti siapa ya, dulu waktu saya mau alimin dulu juga diajarkan psikologi, rujukan-rujukan barat juga ya. Ada Ivan Pavlov gitu ya, dulu Ivan Pavlov itu punya teori apa namanya stimulus dan respon, bagaimana menguji respon manusia terhadap stimulus. Penelitiannya itu kepada anjing, kepada anjing. Jadi mereka itu meneliti manusia tapi melalui hewan ya gitu, karena berangkat dari memandang manusia itu hanya dari fisik, materialisme kan gitu. Berangkat dari materialisme. Sedangkan Islam itu justru konsep pendidikannya itu ya berorientasi kepada ruh, pembangunan ruh manusia. Bedanya kan dengan pendidikan Barat. Makanya kata Allah, orang-orang kafir itu ya alamuna zahiran minal hayati dunya. Jadi orang kafir itu hanya tahu yang zahir, yang nampak saja, yang terlihat. Makanya ilmu psikologi itu bukan membahas ilmu jiwa. Karena kalau di bahasa Arab kan psikologi itu psiko itu psikis kan jiwa ya, logos itu kan ilmu. Kan di bahasa Arabnya ilmu nafsi kan, ilmu jiwa. Tapi yang dibahas bukan ilmu jiwa.
perilaku sebagai gejala gitu kan. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya konsep ilmu jiwa bagi mereka itu. Karena menelitinya, melihatnya dari perilaku saja yang nampak. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Sedangkan kita Islam punya konsep. Allah berbicara tentang jiwa. Rasul berbicara tentang jiwa. Para ulama sudah mengkaji, gitu kan, tentang jiwa ini. Misalnya Ibnu Qayyim, ya itu sangat banyak karya-karya beliau tentang masalah kejiwaan, masalah tazkiyatun nafsi, kan begitu. Jadi sebenarnya kita Islam itu punya konsep yang lebih luas dan yang lebih lengkap. Kenapa ini yang tidak dijadikan panduan? Itu kan dalam proses pendidikan kita. Ya. Nah, di samping tadi tokoh-tokoh yang mereka rujuk ya, yang dijadikan panduan, rujukan, ya justru secara kepribadian ya tidak menjadi model dalam pendidikan itu sendiri. Misalnya Jeroso ya, dia punya konsep pendidikan tapi kehidupan dia, kepribadian dia kan punya 5 anak, kelima-limanya dibuang, tidak dididik gitu. Tidak ada contoh bagaimana. Cuman bicara hanya konsep saja. Kalau Rasul kan menjadi teladan, begitu, menjadi teladan. Ya makanya di sini ditegaskan eh, tidak ada yang bisa membantah bahwa generasi sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Hasil didikan Nabi. Ya sahabat itu kan sangat luar biasa. Ya mau ahli apa saja ada di para sahabat itu. Makanya dia memimpin peradaban kan dalam semua aspek. Ya ada para pemimpinnya, panglima perangnya, para ulamanya, semua bidang. Ya kan? Dan itu adalah hasil didikan Nabi. Hasil didikan Nabi. Ya dan Rasul pun sudah menegaskan ini ya khairul qurun atau khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi itu ada generasiku sahabat. Kemudian setelahnya generasi tabi'in, kemudian setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Ini 3 ini yang disebut oleh Nabi. Nah, ini yang disebut salaf itu. Jadi ketika disebut generasi salaf itu adalah 3 generasi itu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan generasi sahabat itu. Ya, masa-masa berikutnya itu sehebat apapun nggak akan bisa mengalahkan generasi sahabat. Ya, bahkan dari segi keamanahannya dalam ilmu hadis itu ada satu kaidah yang disepakati sahabat-sahabat itu semuanya udul, semuanya adil, semuanya amanah. Sahabat kulluhum udul. Ya, makanya dalam penelitian hadis, ya kalau sudah diketahui seseorang itu sahabat, nggak usah diteliti lagi. Nggak usah diteliti lagi gimana dia kepribadiannya, nggak, karena sudah ditazkiyah oleh Allah langsung, sudah direkomendasi langsung oleh Allah. Ya, Allah meridhoi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka. Generasi sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah. Kalau seseorang itu sudah dinyatakan sebagai sahabat, sudah pasti diterima. Nah, beda dengan tabi'in. Ya, tabi'in itu diteliti dulu. Makanya di kalangan tabi'in itu ada yang amanah, yang bisa dipercaya, ada yang tidak, bahkan ada yang pendusta. Makanya hadis itu kenapa doi, itu kan banyaknya dari kalangan tabi'in. Tabi'in tidak semuanya amanah. Ya. Jadi tidak ada bandingan generasi sahabat itu. Makanya ada para ulama usul menyebutkan, ini diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq. Ya, Qarafi ulama besar di mazhab Malik.
Ya, beliau ahli fikih ya. Kitab fikih dalam mazhab Maliknya besar yang dikenal Zakhirah ya, kitab fikihnya. Lalu kitab Al-Furuq ini membahas hal-hal yang mirip. Ya, apa bedanya qadha, fatwa gitu ya. Itu dibahas hal-hal yang mirip, disebutkan perbedaan-perbedaannya. Disebutlah Al-Furuq. Nah, dalam kitab Al-Furuq ini bukan hanya Al-Qarafi sebenarnya, disebutkan juga oleh yang lain. Kalaulah Rasul itu tidak ada mujizat selain sahabatnya, itu sudah cukup untuk membuktikan kebenaran kenabian beliau, ya kan? Jadi sahabat itu ya adalah mujizat Rasul. Generasi yang dilahirkan dari tarbiyah Nabi gitu kan, para sahabat, ya yang sangat hebat itu gitu kan, ya. Jadi kehebatan itu bukan satu orang dua orang, itu generasi. Generasi secara umum, walaupun tentu kalau dilihat dari orang per orang kan bertingkat keimanan, amal solehnya gitu ya. Tapi ini sudah menjadi karakter yang umum, ya karakter yang menyeluruh gitu. Jadi makanya kan Madinah itu seperti apa itu ya di perumpamannya itu. Jadi kalau orang-orang buruk saja datang ke situ jadi baik gitu. Terbawa terbawa lingkungan, terbawa sistem ya. Ya, bisa. Nah, itu adalah bukti kemujizatan Rasul. Walaupun tentu mujizat Rasul banyak ya. Dan yang paling besarnya adalah Al-Qur'an yang abadi sampai hari kiamat. Ya. Kalau sahabatnya ya tentu sudah selesai. Ya, jadi ini eh, menjadi manhaj ya pendidikan Nabi. Jadi kita harus berorientasi kepada hasil, kepada produk pendidikan ya, kita bagaimana ya yang kita hasilkan dan mengacu kepada pendidikan Rasul, mengacu kepada hasil didikan Rasul yaitu para sahabat. Ke sana mengacunya. Dan kalau kita mau bicara sahabat, ya itu juga adalah model semua. Kita menggali teladan dari mereka. Ya. Rasul itu teladan utama lengkap semuanya. Tapi nanti bagian-bagian lainnya ada di sahabat. Sahabat itu kan tentu tidak sempurna, tapi mencerminkan teladan-teladan yang bagian-bagiannya, ya, yang ada yang menonjolnya gitu kan. Ada yang menonjolnya. Rasul itu lengkap kepribadiannya. Beliau itu lemah lembut sekaligus juga tegas kan gitu. Terkumpul di dalam pribadi Rasul itu lengkap semuanya terkumpul. Tapi nanti cerminnya di sahabat kan ada yang menonjolnya kan beda. Ya Abu Bakar ya, menonjolnya kelemah lembutannya. Yang lebih menonjol di Umar ya ketegasannya, kerasannya. Ya, nah itu ter apa namanya terpancar ya di pribadi-pribadi para sahabat ya dan semuanya mencontoh kepada akhlak Nabi ya cuman punya keistimewaan ya yang lebih ditonjolkan makanya Rasul memperhatikan keistimewaan para sahabatnya itu makanya memberikan gelar-gelar ya sebagai bentuk keistimewaannya. Abu Bakar digelarnya apa? As-Siddiq gitu. Karena memang kelebihannya di situ. Kekhasannya. Gitu. As-Siddiq itu apa artinya? Ya, yang sangat kuat tuh Siddiq itu kan sigatun balaghah dalam dalam bahasa Arab ya. Itu ilmu tasrif. Ya, sangat kuat keyakinannya, sangat kuat percayanya.
kepada Nabi. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu komitmen terus, dipegang teguh. Komitmen memegang kebenaran, komitmen memegang perkataan Rasulnya itu sangat tinggi. Ya, kelebihannya itu. Makanya dialah yang menjaga keaslian ajaran Islam ini. Ya, makanya tepat dia menghadapi orang-orang yang murtad setelah Rasul. Kalau dikembalikan kepada keaslian, karena dia sangat membenarkan, sangat mengenal, sangat mengetahui originalitas dari ajaran Islam itu, keaslian dari ajaran Islam itu. Ya, makanya beliau mengatakan ayan kusul Islam wa ana hayyun. Ya, apakah Islam itu akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Gitu. Jadi luar biasa menjaga keaslian. Makanya memerangi orang-orang yang murtad ya, sampai banyak yang kembali lagi kepada Islam. Ya. Nah ini menarik kita kalau bicara tentang produk pendidikan ya sudah pelajari saja sahabat. Semua diarahkan ke sana. Teladan. Ya makanya mengajarkan apa akhlak para sahabat, kepribadian, sejarah mereka itu ya sangat menjadi hal utama. Ya, karena mereka mengacu ke sana semua teladannya itu. Ya, disampaikan. Makanya harusnya mengajarkan sirah, mengajarkan sirah Rasul, sirah sahabat itu sejak kecil. Dan bahkan tabiin ya cucunya Nabi itu eh, bukan cucunya ya anaknya lagi ya dari Hasan Husain dari itu kan mengatakan kuna nu'alam bil maghazi ya kama kuna nu'alam bil Qur'an suara bil Qur'an. Itu kami diajari tentang maghazi perang-perang sejarah gitu. Pentingnya sejarah, pentingnya sirah. Seperti halnya kami diajari surat-surat Al-Quran. Ya, agar apa? Agar tergambar gitu yang menjadi teladan itu. Ya, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, gelarnya apa? Al-Faruq apa Al-Faruq katanya? Beda karena ketegasan dia bisa jelas antara kebenaran kebatilan itu. Pembeda apa? Pembeda dari antara hak dan batil. Kalau beliau sudah bicara, kalau beliau sudah bertindak, bersikap itu jelas. Antara kebenaran dan kebatilan itu tidak samar-samar lagi. Ya kan? Bahkan setan aja lari itu kalau beliau lewat itu, kalau beliau berjalan. Gitu. Ya, nah ini yang harus menjadi acuan ya, mengarah ke sana gitu. Pendidikan itu. Ya. Usman apa kelebihannya? Eh? Zunnurain ya, yang diberikan dua cahaya artinya menikah dengan dua putri Nabi ya atau kalau dalam hadis lain sifat keutamaan itu dia punya rasa malu yang tinggi Utsman itu ya makanya beliau menahan diri kan di akhir-akhir masa pemerintahan itu kan Utsman itu sangat luar biasa di paruh kedua dari pemerintahannya itu fitnah ya muncul fitnah yang luar biasa dan belum bisa menghadapi itu makanya ketika ada serangan dari orang Khawarij itu beliau lebih memilih untuk menahan diri gitu karena tidak mau ada tertumpah darah dari kaum muslimin gitu. Sampai kan mushaf yang beliau pegang itu tercecer darah beliau ya dibunuh oleh para orang-orang Khawarij itu jadi ini yang harus jadi
acuan kita, teladan. Nah, ini yang menjadi ruhnya itu ke sana. Ya kan? Jangan sampai yang kita lihatkan kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita hanya orang-orang yang sukses secara duniawi. Ya kan? Sehingga itu akan mempengaruhi kepribadiannya. Karena kepribadian itu terbentuk pertama kali dari pikiran. Ya, yang terlintas di pikiran, lintasan pikiran. Khawatir. Ya, khawatir. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan hati-hati dengan khawatir, dengan lintasan pikiran. Ya, karena lintasan pikiran itu dari pikiran yang terlintas, kalau dia sering melintas di pikiran akan menjadi gagasan, akan menjadi ide, ya kan? Kalau ide ini menguat di dalam diri, dia akan menjadi kemauan, ya, keinginan, kemauan, tekad. Ya, kalau kemauan ini kuat, ya, maka akan dibuktikan dengan tindakan. Ya, kalau tindakan dilakukan dalam waktu yang lama, ya, dia akan menjadi kebiasaan. Ya, itu kalau kebiasaan ini terus-menerus berulang lagi, ya, dia akan menjadi karakter, watak. Nah, karakter itulah yang disebut akhlak, kepribadian. Tahapannya kan begitu, membentuk kepribadian itu. Makanya apa yang kita tanamkan dalam pikiran anak, dalam pikiran peserta didik itu, ya, yang menjadi apa, terngiang-ngiang ya di pikirannya itu, yang sering ditampilkan, sering diceritakan kepada mereka. Ya, nah maka para sahabat inilah yang harusnya lebih dikenal, karena dia keteladanan yang sangat luas, ya, muara yang sangat luas di sana gitu ya. Karena sekarang kan kalau kita lihat realita, krisis keteladanan, ya, gitu. Makanya bukan hanya siswa, guru juga harus mencontoh gitu kan, kepada teladan-teladan itu, memberikan contoh. Ya, karena pengajaran bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan. Makanya metode pendidikan yang paling awal, paling utama adalah keteladanan dulu. Keteladanan dulu, model dulu, berhasilan itu. Karena seringkali apa yang apa namanya, tidak kita katakan terajarkan dari tindakan kita, perilaku kita. Ya. Nah, ini luar biasa, dan ini ruh ini harus terus dijaga. Ya, harus terus dihadirkan teladan-teladan sahabat itu dalam semua segi, dalam semua pembahasan, dalam semua pembahasan. Karena dia menjadi ruhnya ya. Termasuk juga ketika kita menceritakan, nah ini adalah metode kisah ya, kisah itu juga sangat penting dalam pendidikan. Ya, jadi ada metode-metode pendidikan yang paling berpengaruh ya, yang paling berdampak, muasir. Ada keteladanan, kedua ada kisah ya, ada mauizah, nasihat. Ya, ada adah ya, pembiasaan ya, dan atau ta'wid ya, pembiasaan. Dan ada juga
terakhir iqab dengan hukuman, tapi dia hukuman itu akhir. Ya itu diantaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad Qutub, ya adiknya Said Qutub. Nah itu beliau, Raina. Beliau menulis banyak buku-buku tentang pendidikan Islam. Orang Islam itu siapa sih? Nasi Ulwan. Nasi Ulwan itu mah. Generasi sekarang udah meninggal ya. Saya Muhammad Qutub sudah meninggal. Beliau punya buku namanya Manhaj Tarbiyah Islamiyah. Muhammad Qutub itu beliau membahas itu yang tadi Anda sebutkan, metode-metode yang paling berpengaruh dalam pendidikan, dan beliau menggali dari pendidikan Nabi. Ya, jadi kita perlu mengetahui para ulama yang tahu konsep Barat, lalu meluruskan, lalu menghadirkan konsep pendidikan Islam. Ya, karena saya Muhammad Qutub itu beliau paham, banyak mengkritik Barat, konsep-konsep Barat, kritik, lalu menghadirkan sebagai gantinya, ya alternatifnya. Karena kalau orang hanya mengkritik tidak memberi solusi kan cuma ini. Orang akan kembali lagi ke sana karena tidak ada alternatif yang lain. Seperti kita misalnya boikot produk Yahudi. Ya, kalau kita tidak menghadirkan alternatif solusi ya tetap kembali dari. Ya, nah ini dalam hal pendidikan juga begitu. Ya, gitu. Jadi kita harus menghadirkan ganti konsep pendidikan kita khusus ya sebagai apa namanya pengganti dari konsep pendidikan Barat. Nah sebenarnya sekarang banyak seperti di Saudi juga banyak penelitian-penelitian konsep-konsep pendidikan Islam itu kalau mau dikali gitu. Ya sebenarnya umat Islam nggak usah lagi merujuk ke Barat lah. Ya karena konsep-konsep itu kan berangkat dari ideologi, ya dari paham-paham nih, dari ideologi materialisme gitu kan. Dari sana berangkatnya. Nanti akan mempengaruhi cara pandang. Ya, itu makanya ini yang harus kita hadirkan ya dalam pendidikan secara utuh itu. Ya, mengajarkan Islam sekaligus dengan konsep pendidikannya. Ya, maka tanya jawab Ibu ya. Terkait insight apa? Bebas ya pertanyaan mana nih? Terkait sekarang yang digunakan oleh lembaga-lembaga Islam gitu ya, pendidikan Islam ada SPIT, IT, apakah memang sesuai pendidikannya? Karena kalau misalkan ya dari dan ada seperti ada dicampur itu Ustaz. Bagusnya itu kan mencampur. Jadi solusinya seperti apa? Oh, mencampur antara Barat ya. Kan sekarang harus ikut aturan, kalau SD itu enggak Ustaz. Di kurikulum kan ada akreditasi seperti itu kan. Jadi, kalau misalkan keluar dari jalur seperti itu sama pemerintah izinnya dicabut atau seperti apa itu? Ya itu masih apa namanya teknis ya. Jadi tetap nanti berhadapan dengan hal teknis seperti itu, tapi kita harus kuat memegang prinsip kita, jangan melunturkan prinsip gitu. Ya ini bagian dari strategi dakwah juga. Ya tapi yang lebih penting itu ya bagaimana proses pendidikan itu berjalan. Gitu bagaimana si setelah itu orientasinya tetap kepada apa namanya tadi pencapaian akhlak,
pencapaian iman gitu kan, ilmu gitu. Bukan hal-hal formalitas, bukan bertujuan ingin dapat ijazah, ya kan, dapat kerja gitu. Jadi jangan sampai tumbuh mindset di anak-anak itu orientasi ke sana. Terus menjaga betul itu. Di keumuman sekolah swasta di antara mau idealisme pendidikan Islam dengan pengetahuan yang belum komprehensif. Satu sisi juga ada dengan orang tua. Dan yang saya rasakan itu antara ini teh terus bertarung gitu. Jadi satu sisi kita karena sekolah keumuman sekolah swasta pembelinya beda lagi. Yang punya kan rata-rata IT mah saya mah swasta yang punya mengusung nama IT kan swasta. Jadi kalau orang tua pengen anaknya macam-macam tuh, ada yang pengen akademik, ada yang pengen prestasi gitu. Jadi kalau itu nggak diikuti teh mempengaruhi nilai ke sekolah. Jadi di jam berikutnya dia punya adik nggak dikasih kesana ini. Jadi ujung-ujungnya memang industrialis pendidikan. Industri. Jadi bahan soal-soal jadi bahan menarik orang untuk masuk. Ujung-ujungnya itu pamer-pamer prestasi juara apa gitu. Jadi kesan dan sangat minim sekali kalau mau berbicara pendidikan ideal karena jatuhnya itu nanti orang tuanya nggak siap karena tentang kondisi anaknya pengen sini gitu. Satu sisi merasa butuh juga anak tuh gitu. Butuh juga. Karena nggak sedikit orang tua yang sekolah yang swasta punya kurikulum Islam pengen anaknya takbir oleh ya minimal sholat ngaji itu banyak itu penting sekarang banyak. Keterampilan hidup itu memang perlu ya untuk menunjang, tapi bukan hal utama. Jadi tetap ada pendidikan harus kita berikan gitu, tapi bukan orientasi utama. Keterampilan hidup aja nih, yang standar lah gitu. Yang standar harus ada. Memang kalau kata Pak Adian itu tergantung kita pemiliknya. Makanya kenapa di Marhaqua College atau di seluruh jenjang pendidikan yang didirikan oleh Pak Adian itu ketika wawancara berlangsung orang tua itu sudah diberikan pilihan. Kalau Anda mau mencari jasa itu tidak di sini sekolah. Jadi memang pada akhirnya ketegasan dari kita kalau nanti kita melaksanakan hal itu. Dan kita jangan sampai terjebak pada kapitalisasi pendidikan. Dan itulah dibutuhkan tarbiyah seperti ini. Karena ketika kita enak gitu, hanya berangkat dengan semangat ingin membangun sekolah, ingin membangun pendidikan, tapi kita tidak mentarbiyahi, ya akan rusak nanti. Kita akan dijebak lagi. Nah terus gimana tuh kan akhirnya anak saya nanti nggak punya ijazah bisa. Kan nanti kan ada apa namanya itu istilahnya apa paket gitu, ya. Dan biasanya itu disertakan. Kita kerjasama dengan pihak ketiga dan sekarang banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang menyiapkan paket eta gitu. Dan itu ada Anda sudah menyiapkan sehingga nanti kalau nanti kita kelak Allah takdirkan punya sekolah itu sudah ada yang sudah gitu. Karena sekarang apa bedanya dengan kalangan yang sudah punya kesadaran untuk melakukan homeschooling? Ya. Terutama kalangan menengah atas. Jadi gini sih, untuk keterampilan itu bukan ilmu yang terus-menerus diajarkan, sesuai kebutuhan apa ini yang dibutuhkan anak, dan yang namanya keterampilan nggak usah lama-lama belajarnya, berapa hasilnya beres gitu. Yang penting kan dia gunakan keterampilan itu
Dan ketika digunakan dia semakin ahli. Kita kan ke dalam pendidikan kita mengajarkan ilmu-ilmu dunia terus ya, tapi itu bisa-bisa. Tidak ahli. Dan tidak terpakai. Ilmu dunia itu yang mana yang mau dipakai? Yang untuk manfaat. Nah itu. Belajar misalnya matematika apa yang dibutuhkan? Yang basicnya saja, yang dasar-dasarnya. Ya kan? Gak usah sampai wah tinggi gitu kan. Ada orang yang bergelar tinggi di ilmu dunia, semakin tinggi makin jelimet pikiran-pikirannya itu. Tidak lagi sederhana karena ilmunya itu jadi nggak manfaat. Nah, orientasi kita itu ilmu harus bermanfaat. Gitu. Ada ilmu agama udah jelas. Iya, pasti manfaat. Dan dia fardu ain gitu yang diutamakan. Kalau ngajarkan Al-Fatihahnya para lah yang kecil-kecil mengajarkan Al-Fatihah. Nanti kan itu kembali kepada dia. Setiap dia sholat pahalanya. Memang ukuran pahala, terminologi pahala, kalau nantinya harus diartikan dengan terminologi kebendaan, karena kan doktrinnya tuh filsafat pendidikannya itu tadi sesuatu yang wujud terus gitu, fisik. Akhirnya yang namanya pahala dekat tinggal mah mau ditinggali. Karena suka ada tuh yang sudah kolot berdegong di bejaan. Nyaho orangnya kita berpahala. Tapi kan orang butuh duit, kan gitu. Mereka doang mau di bejaan. Kalau sudah jadi watak tadi misalnya, sudah jadi akhlak ya. Dan maka ke anak ke pendidikan harus dibiasakan baik sabar Indonesia teh. Nah itu jelas aman. Jarangnya lembaga-lembaga Islam tuh mau untuk benar-benar menghadirkan pendidikan Islam. Saya beberapa kali menemui aktivis pendidikan belum. Saya bilang ngapain sih anak SD belajar komputer, nggak penting lah gitu. Kalau udah gede juga apa kali bagi kurang. Cuman itu aja yang dipakai tambah. Berarti mau dagang kan gitu. Jadi kurang jenisnya sebenarnya, kita bagi jenisnya sebenarnya. Paling itu aja gitu, yang membantu buat dia hidup nanti. Nah itu mungkin yang memang saya ingin sampaikan bahwa di MIC itu kalau dalam konteks menyelenggarakan pendidikan perlu dulu untuk belajar seperti ini. Tanpa kita punya doktrin manhaj pendidikan yang sama, nantinya gerak melawan. Itu mah udah seperti semacam keniscayaan. Beneran. Saya lihat di lembaga-lembaga melawan ya. Karena biasanya gini Ustaz, kalau untuk SDIT, SMPIT, SMAIT itu sampai teman saya itu jenjangnya dia tuh S2 Ustaz dari Universitas Madinah. Tapi ketika kembali ke Indonesia dia bingung menentukan arah. Mau pure jalur pesantren minder. Karena sudah kadung kan konsumen pendidikannya adalah orang-orang yang. Tapi juga pada akhirnya ketika dia berada di lingkungan luar dia tidak bisa bersaing Ustaz. Jadi serba nanggung. Itu ada. Kerma udah mahal. Terus yang kedua, orang tua seringkali nggak dilibatin. Padahal penting kalau melihat tadi Pak Ustadz. Karena kalau dengan guru mah paling berapa jam lulus Ustadz. Yang paling banyak kan di rumah sama orang tua. Kedua teladan orang tua. Enak Pak Supri ngaulah paling berapa jam. Kayak tadi Ustadz paling cuma sejam. Tadi gue udah makan pulang lagi. Ketemu minggu depan lagi. Di rumah sudah gitu. Apa suratnya mau di mana Pak? Di sini ada. Kita mau tanya, ini ada di sini. Itu di Bu ya, di sini. Mungkin